Hello everybody, welcome back with me. Di pagi hari yang cerah ini, langsung dari markas Sleepy Grey Giant Tulungagung, saya menghadirkan sebuah review yang luar biasa hebat untuk kalian semua, yakni adalah review tentang rekomendasi helm retro terbaik di 2024. Dan kabar baiknya, helm kesayanganku ini juga ikut saya review guys, karena banyak di antara kalian yang beberapa episode yang lalu itu menanyakan, helmnya apa? Tolong direview dong. Nah, kali ini akan saya review juga. Apakah helm ini nanti menjadi rekomendasi yang terbaik ataukah paling worth it untuk kalian semua? Yuk, silahkan ditonton vlognya sampai habis, jangan di skip-skip. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, dukung terus saya berkreasi. Dan jangan lupa follow IG Sleepy Grey Giant. Oke, thank you. Bagi kalian semua yang memimpikan motor kalian memiliki performa yang luar biasa hebat, seperti ketika menggunakan oli impor yang harganya fantastis, tapi budget kalian pas-pasan. Nah, sekarang ada solusinya. Solusinya adalah menggunakan Magic Loop Oil Booster ini guys. Saya sudah menggunakannya ketika saya touring ke Bali menggunakan DVS Ronin kemarin ke Black Lava. Magic Loop Oil Booster benar-benar luar biasa karena kita hanya mudah menggunakannya. Tinggal masukkan Magic Loop Oil Booster ini, kemasan 50 ml tinggal dimasukkan ke oli mesin, dan hasilnya motor kalian akan seperti menggunakan oli impor. Daya tahan oli lebih awet 2 kali lipat, lebih tahan lama, mesin jauh lebih adem, mesin jauh lebih responsif, konsumsi bahan bakar jauh lebih efisien. Bukan hanya itu, perpindahan gigi juga jauh lebih halus, lebih smooth. Yang jelas saya sudah menggunakannya dan saya sudah membuktikannya hingga ke Black Lava, ke Bali. Dan kini saatnya kalian menggunakannya supaya kalian bisa merasakan sensasi oli impor yang luar biasa hebat, tapi dengan budget yang sangat murah meriah. Bagi kalian yang penasaran mau beli, silahkan langsung di order di sini, silahkan DM di sini. Atau bagi kalian yang ingin menjadi reseller maupun distributor juga bisa langsung order di sini. Oke, thank you. Nah guys, jangan berlama-lama, yuk langsung kita masuk pada reviewnya. Ini adalah helm retro DAG. Konon ini adalah helm retro paling murah, tapi menurut ownernya ini paling nyaman dipakai guys. Helm ini adalah helm yang aku bilang cukup ringan, terus selnya ini juga cukup kuat nih, bisa dibilang nggak kelihatan helm-helm murah meskipun ini helm murah ya. Terus ini innernya, busanya juga empuk. Ya seperti helm-helm biasanya, 190.000. Tapi kelebihan dari helm DAG ini adalah dia senyap sekali dibandingkan helm yang lain ini paling senyap. Bisa dilihat ini di sini pakai model ceklekan gini, tapi ini kan lepas. Bisa dilihat gini, bisa dimasukin. Nah ini kan lepas. Nah ini bahan ceklekannya ini cukup kuat sih aku bilang. Ini besi dan ini kayaknya atom. Terus ini ada ini cantolannya untuk pengaman di jok, ini worth it lah. Jadi kalian bisa naruh di jok, ini enak banget. Ini dulu orang beli yang ownernya katanya 190.000, tapi kemungkinan sekarang bisa naik lagi sih. Cuman kasanya naik pun ya masa mau 1 juta guys, palingnya naik dikit-dikit. Tapi ini worth it lah, 190.000. Dan bagi kalian yang ingin tahu helm-helm yang saya review, nanti saya coba usahakan cari linknya di Shopee, barangkali masih ada ya. Tapi yang jelas ini worth it lah. Andaikan pun nanti nemu yang model gini mungkin warna lain ya, tetap saya taruh linknya ya, siapa tahu kalian nemu gitu. Tapi ini worth it, jujur aja. Ini cocok buat kalian motoran dalam kota bareng motor-motor keren kayak Cleveland ini, bikin kalian makin lebih eye catching guys, seperti anak retro beneran. Oke, yuk kita masuk helm berikutnya. Cekidot. Nah, sekarang kita masuk helm berikutnya. Ini adalah helm Aska. Bukan Aska Corbusier ya guys ya. Helm Aska ini so far lebih mahal dikit daripada helm DAG. Ini harganya sekitar 290 lah, 280, 290 lah di Shopee, di toko ring. Nah,
So far helm ini kalau aku ngomong lebih ringan dikit lah dibanding DAG. Terus ini dengan warnanya yang matte ini menghasilkan seolah-olah kita ini lebih garang, kesannya lebih gagah. Untuk bagian dalam innernya juga aku bilang rapi, garapannya bagus Aska ini. Cuman menurut pengakuan dari ownernya, helm ini konon paling berisik jujur aja dibandingkan DAG maupun helm retro yang lain miliknya. Ini paling berisik, nggak tahu dari mananya. Yang aku heran ya itu tadi, nggak tahu dari mana berisik datangnya. Rong sama-sama terbukanya, tapi kok itu bisa paling senyap, ini bisa paling berisik. Mungkin kalau ada orang dari pabrik helm bisa ngasih jawaban, silahkan tulis di komen ya. Karena aku bukan pabrik helm, aku cuma user, dan aku mau ingin memberikan review sederhana dari sudut pandang seorang user, seorang konsumen. Ya, menurutku sih ini dari sisi penampilan worth it juga, tapi kenyamanannya kurang. Kalian bisa penasaran, yang pengen tahu silahkan cek aja di toko ring atau toko hijau, silahkan. Ini Aska, tulisannya bisa dilihat. Oke, lanjut berikut. Nah, berikutnya kita bahas tentang helm retro Marsano. Ini Marsano helm yang lebih mahal 5.000 perak dibandingkan Aska. Helm ini kalau aku lihat dari desainnya lebih cocok juga ya untuk motoran anak-anak Vespa supaya lebih eye catching, lebih padu padan dengan warna-warna candy khas Vespa itu mantap banget. Apalagi kalau yang pakai cewek itu rasanya waduh, sporty banget. Nah, helm Marsano ini kalau dari pengakuan ownernya ya, ini nyaman dipakai, cuman dia tidak seberisik Aska, jauh lebih tenang dibandingkan Aska, tapi tidak sesenyap DAG. Di toko ring kalian kalau beli helm ini juga bisa mendapatkan padnya atau yang set to set dengan kaca penutupnya kayak ala-ala helm Bogo gitu. Tapi helm-helm yang lain juga sama, dapat paket yang seperti itu juga. Cuman saat ini kan ownernya karena nggak suka pakai pad, nggak suka pakai helm Bogo, buang semua itu gandengannya. Helm ini kalau aku bilang cukup ringan, jujur aja ringan. Dibandingkan Aska lebih ringan ini, dan helm ini sudah ada listnya chrome ini mempermanis tampilannya. Jujur aja aku suka. Terus ditambah ada listnya ini yang lubang suara di sini kayak gini, ini enak banget helmnya. Ini yang aku suka helm ini, terus dalamnya lembut dan garapannya itu rapi gitu loh guys, bisa dilihat. Nah, bagi kalian yang penasaran silahkan langsung cek aja di toko ring. Nanti habis ini tak kepoin, tak cariin linknya ya. Oke, thank you. Nah, sekarang saatnya masuk segmen helm retro full face. Kalau tadi half face guys, saat ini adalah helm 14 Garage milikku sendiri yang aku review, dimana ini adalah yang sering kali kalian pertanyakan. Helm ini sebenarnya ada brandnya di sini, 14 Garage. Tapi karena helm ini tak repaint, akhirnya buang sekalian lah logonya. Ini saya repaint sendiri di Febri Bagas Painting ya. Dulu bisa dilihat ketika 2 tahun yang lalu habis pulang dari Nusa Penida, saya repaint motorku sekalian helmku, tak repaint dengan warna hitam lembayung biru. Jadi ketika kena panas, helm ini akan berwarna semburat seperti keunguan. For your info, helm ini jujur aja helm yang berat, tapi nggak terlalu mahal. Ini saya dulu beli cuma 550.000. Tapi ini berat. Tapi bagi saya berat dari helm ini tidak terlalu mengintervensi sih. Buktinya saya buat touring ke Nusa Penida sampai ke Lovina itu sampai 8 hari, menempuh jarak lebih dari 1.500 kilo ya fine-fine aja. Buluku gak botel guys. Helm ini yang aku suka, bentuk busanya itu sudah benar-benar pas di wajah. Makanya saya mau ganti-ganti helm tuh males guys, karena di pipiku sama tembem-tembemku itu sudah pas, nyaman banget. Rasanya pakai helm ini kepala kayak dipeluk itu. Jujur aja.
Tapi ada kelemahan dari helm ini, ya nih bawaan dari pabrik, karena ini UMKM ya, jangan salah. Bawaan dari pabrik itu kacanya itu kaca akrilik biasa. Akhirnya ini tak lepas kacanya karena begitu kena debu aku lap langsung baret-baret semua. Nah, itu kan ya nggak enak ya dipandang. Akhirnya aku lepas terus aku ganti dengan kaca helm KYT atau INK lupa. Oh, INK ini. Aku bikinkan ke tukang helm Mas Gepeng. Kalau di Kediri itu di depannya SMP Negeri 3 dia mangkalnya. Aku beli helm INK di situ, bukan helmnya, saya beli kacanya. Terus dia tak kasih contoh kaca yang rusak tadi, tak suruh ngeblat plek ketiplek terus dipotongkan di model kayak gini. Akhirnya bisa jadi kayak gini. Nah, ini lebih enak dipandang karena ada coatingnya, karena bikinan pabrik ya kacanya. Jadi ada coatingnya, bisa anti scratch. Jadi ketika kena debu, kena apa, terus kita kasih cairan membersih kayak apa itu, kayak kit atau apa yang untuk helm, untuk visor clean atau clean vision itu dari Kila Premium, dilapkan itu tambah kinclong guys, dan nggak bikin baret-baret, dan ini bikin enak banget dipakai. Jujur aja bisa tak fungsikan, tak dimungkan. Nah ini, nah ini meskipun nggak ada jalan kacamatanya, tapi kacamataku saya masuk plug enak. Nah, kayak gini. Bawahnya ini ceklekannya ceklek, simple. Dan ini enak banget di wajah. Ini rasanya di wajah, di kepala rasanya dipeluk. Enak banget, makanya aku mau ganti males meskipun ini agak lebih berat ya. Jangan dibandingkan lah helm ini sama Aeroh yang kemarin aku pakai ke Bali, pakai Ronin itu kan aku pakai Aeroh Valor Wings ya. Beda lah, itu kan helm karbon, harganya juga jutaan coy. Ini cuma 500 ya. Tapi jujur aja so far ini enak banget. Dan helm inilah yang sering kali aku pakai foto-foto dan bikin banyak orang tanya, wah helmnya keren coy, belinya di mana kok? Helmnya bikin ganteng ya ini. Aku bikinkan, aku repaint. Dan bagi kalian yang minat bisa langsung menghubungi ke 14 Garage, bisa di IG-nya atau mungkin nanti tak sertakan linknya di deskripsi video ya. Oke, lanjut review berikutnya. Nah, helm retro berikutnya adalah INK Retro. Ini luar biasa keren, jujur aja helm ini aku suka banget. Ini yang aku suka, jujur aja nih bisa dilihat. Ini innernya itu langsung warnanya coklat banget, itu rasanya begitu elegan dengan adanya warna brown kayak gini. Bisa dilihat ini di necknya ini, aduh, brown. Terus helm ini tuh sangat ringan guys, beda dengan helmku. Jujur nih juga aku nggak mau mentang-mentang helmku terus AJJ nomor 1, aku nggak mau loh ya, jujur aja. Ini semua harus berimbang reviewnya untuk kalian semua. Kalian suka silahkan beli, nggak suka nggak usah beli, nggak masalah. Saya nggak mau melakukan penipuan publik. Jujur aja ini jauh lebih ringan dibandingkan helmku. Ini, nah ini kacanya sudah masuk ke dalam ini. Ini bener-bener keren banget, lebih kelihatan clean gitu di luar. Terus yang aku suka di dalam ini ternyata di bagian kupingnya sini, telinganya, nggak tahu kelihatan nggak di kamera, di telinganya ini sudah ada tempat untuk Parani M10 atau apa untuk intercom. Itu sudah ada, untuk pack talk sudah ada. Jadi kalian nggak usah bingung, kalau tempatku jujur aja nggak ada. Jadi makanya saya nggak pakai seperti itu, karena ketika saya pasang itu rasanya di telinga kayak sakit, kayak jedul, menekan gitu loh. Tapi kalau ini sudah ada lubangnya, cuman ini ada kekurangannya karena gara-gara dalamnya ada lubangnya, terus bikin innernya lebih tebel, mau nggak mau selnya ini kalau batoknya luarnya lebih gede kan, akhirnya kayak gimana ya, kita pakai itu ganden kayak kegedean kepala gitu loh guys. Itu yang jadi ya, cuma ada plus minusnya loh ya. Nah kelebihannya, tapi jujur aja ini ada tulisannya wearable kacamata, glasses wearable. Jadi kalian pakai kacamata itu jalurnya sudah ada plug gitu, itu kelebihannya. Harganya nggak mahal ini, cuma 650 ini. Ini bener-bener worth it banget bagi kalian yang bener-bener mau. Cuman sebagai konten kreator aku kurang suka sama helm ini karena bentuknya depan kayak gini.
otomatis nggak bisa aku pasangi bracket kamera kayak gini guys, ngerti kan? Padahal untuk touring, untuk motovlogging kan yang paling enak dikasih taruh sini kamera. Nah, bagi kalian yang mungkin bukan konten kreator kayak gue, rasanya helm ini cocok ya untuk kalian. Atau kalau kalian mau bisa kalian pasang yang bracket karet yang pasangan itu, kayak yang aku pakai ke Bali kemarin, yang pakai aeroh itu kan nggak aku tempelin di helm tapi pakai bracket karet nempel. Cuman kalau sudut dalamnya ini runcing ya kalian harus sering-sering ngeceki guys. Jangan sampai nanti kesenggol apa kena angin kameranya miring, itu kan nggak lucu. Kalian ngesut sana yang tampak kanannya kan lucu gitu loh. Ya itu aja. Jelas berarti tapi. Yuk kita review yang lain. Nah, sekarang kita review berikutnya helm Prindavan. Ini adalah helm yang luar biasa cantik dari Prindavan, guys. Ini SMK made in India. Ini bener-bener keren banget. Harganya nggak mahal, cuma 1.220.000. Hari ini helm kayak gini 100-an ya, tak beli deh. 1.220.000. Kalian bisa cek di toko Ren, toko hijau, atau mungkin di deskripsi video nanti tak carikan ya. Nah, yang aku suka, ini bisa dilihat kacanya itu mewah banget loh. Ini ada suaranya. Terus ini sudah pinlock. Gimana nggak keren nih, kayak Aero Valor Wings, kayak KYT. Terus lubang angin-anginnya kayak gini. Widih, cantik banget. Dan coraknya kayak gini. Wah, ini kalau kalian pakai TVS Ronin atau TVS Callisto gitu, tambah cakep, tambah cantik 200%. Ini bisa dilihat nih lubang angin-anginnya di depan, kelihatan cakep banget. Terus yang aku suka lagi di dalamnya nih bisa dilihat. Waduh, ini innernya itu begitu elegan, begitu kelihatan mewah banget dengan aksen warna brown dan warna hitam. Ini bisa dilihat. Terus ini tampilannya, penguncinya pakai double D-ring. Ini bener-bener safety-nya dipikirkan banget sudah. Nah, ini bisa dilihat warnanya, aduh bener-bener bikin ngiler nih helm, swear helm SMK. Dan ini sayangnya ini helmnya untuk anaknya teman saya, jadi nggak bisa saya pakai, nggak cukup. Semoga aja ada yang cocok untuk kepala saya ya. Tapi ganteng juga ini helm, bener, aku suka banget. Ini harganya cuma 1.220.000 dan worth it banget untuk kalian semua. Cukup senyap juga, meskipun nggak terlalu berisik juga ya. Tapi so far sebagai helm-helm retro bagus lah. Dan jujur aja menurut aku senyap maupun berisik itu nggak terlalu penting lah buat aku. Toh selama ini aku pakai helm sporting ini meskipun berisik juga nggak terlalu intervensi saya gitu. Karena yang penting bagi aku nyaman dipakai gitu loh. Dan yang jelas keren. Oke. Review berikutnya. Nah, ini adalah helm terakhir yang saya bahas dalam episode ini. Ini adalah helm yang super ringan, tapi nggak murah guys. Ya, harganya 5,5 juta, murah sekali. Ini adalah helm retro, tapi yang beraliran retro modern. Bagian depannya bisa dilihat kayak gini, bisa dilepas. Nah, bisa dilepas kayak gini. Tak lepas dulu di sini. Ini adalah helm Bell Bruiser, bisa dilihat. Nah, ini penutupnya seperti ini, dalam, dan bisa dilihat dalamnya begitu bagus banget. Nah, bisa dilihat. Ini yang aku suka, innernya mantap banget, rapi banget. Ya iyalah, 5,5 juta. Terus ada lubang angin-anginnya ini di sini, jadi kepala itu nggak gerah itu. Angin yang masuk bisa langsung dikeluarkan lewat lubang dekat leher sini. Jadi benar-benar sirkulasinya dipikirkan banget. Ini produk yang benar-benar dibuat dengan konsep, bukan asal bikin. Dan ini sudah high tech ya. Ya, bagi kalian yang minat silahkan langsung dicek di deskripsi video. Oke guys, demikian rekomendasi helm retro terbaik di 2024 ini. Kalau kalian nanya bagi saya helm yang terbaik yang mana? Yuk, habis ini langsung kita masuk pada episode kesimpulan.
Nah, sekarang tiba saatnya pada kesimpulan. Oke, saya simpulkan versi Hengki Chen. Dua helm ini adalah helm yang worth it to buy di 2024, guys. Ini adalah helm DAG yang murah meriah cuma 190.000 tapi nyaman dan senyap dipakai. Ringan banget. Terus ini adalah helm INK yang worth it to buy, harganya cuma 650.000 tapi tampilannya elegan, mewah banget, bisa dilihat kayak gini. Bisa dengan mudahnya kalian pasangi intercom, backtalk, dan lain-lain. Ini adalah versi saya. Helm mana yang paling worth it to buy adalah helm ini, dan ternyata saya juga harus berbesar hati. Helmku sendiri ternyata tidak masuk perhitungan helm yang paling worth it to buy, dan saya berbesar hati menerimanya. Ya memang kita harus demokratis dan objektif ya. Kita kan nggak boleh juga melakukan pembodohan publik gitu ya guys ya. Oke, thank you for watching. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, dukung terus saya berkreasi. Jangan lupa juga follow IG Sleepy Grey Giant. Oke, thank you.